Debat calon presiden yang baru saja digelar sangat menarik. Saya menonton sambil was-was ya. Terlihat sangat jelas 01 Anies Baswedan dari awal hingga akhir terus menyerang. Beda dengan Ganjar Pranowo dari 03. Di akhir-akhir dia menyerang. Bahkan kedua-duanya sepertinya sudah sepakat memberikan nilai 5 pada Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Kalau kritik-kritik Pak Ganjar itu adalah kritik-kritik yang memang beberapa di antara menyangkut soal teknis yang secara strategis tidak mungkin dibuka, karena kalau kita bicara soal kekuatan, daya tempur segala macam itu adalah rahasia negara, ya. Tapi tentu saja Pak Prabowo tetap menjawab dalam proporsi yang dimungkinkan untuk tidak membocorkan rahasia negara dan tekad beliau untuk membangun pertahanan kita, politik dalam negeri kita sebagai awal titik tolak agar kita dihargai. Data pertahanan ini sebenarnya bisa tidak sih dibuka ke publik? Dan kalau ada masing-masing capres merasa bahwa datanya yang paling akurat, ini seperti apa komentarnya? Begini ya Mbak ya, kalau kita lihat ya, nah kalau kita mendapat tugas di suatu negara dan kita mencoba mencari data-data informasi untuk kepentingan kita, ya, ternyata memang paling sulit memperoleh data itu adalah mengenai data pertahanan. Kamu bayangin Jess, kalau pemimpin-pemimpin kita ini model kayak anak kecil begini, terus kemudian masalah pertahanan negara diungkap, diumbar, kamu punya apa, kamu memiliki apa, kamu bisa apa, waduh, pertahanan negara Indonesia sudah bisa diukur sama bangsa lain, sama negara lain. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini akan saya reaksi beberapa buah video terkait debat capres ketiga yang terjadi pada kemarin malam, dan tentunya hasilnya juga sangat di luar dugaan. Banyak pihak beranggapan bahwa Prabowo Subianto adalah seorang petahana yang dimana saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan, tentunya akan mendominasi jalannya debat tersebut. Namun di luar dugaan, ada satu hal yang memang publik juga terkejut ataupun kaget, di mana seolah-olah Prabowo Subianto tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa meladeni apa yang ditanyakan oleh kedua capres tersebut, yakni Ganjar dan Anies. Namun ada satu hal yang menarik di sini adalah Prabowo berkorban dianggap sebagai orang yang tidak paham dan bahkan terpojokkan, tersudutkan hanya demi mempertahankan satu hal, yakni kerahasiaan negara ini. Rahasia negara ini adalah bagian dari sesuatu yang dianggap sakral oleh Prabowo Subianto yang tidak bisa dibahas di sembarang tempat. Hal tersebut tentu menuai banyak reaksi dari para warganet. Ada yang memberikan support kepada Pak Prabowo atas tindakan yang dilakukannya, dan tentunya juga berdasarkan beberapa sumber dan juga para pengamat yang menanggapi hal demikian. Tentu debat tadi malam, pendukung dari paslon 01 maupun 03 akan sangat berefuria, seolah-olah Prabowo Subianto tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada satu hal yang mereka lupa, bahwa rakyat tetap bersimpati dengan Prabowo dikarenakan apa? Ia rela dianggap sebagai orang bodoh, rela dianggap sebagai orang yang tidak paham, rela dikatakan kalah dalam berdebat, hanya demi menjaga rahasia negara, yaitu keamanan, pertahanan dan keamanan negara ini. Karena baginya, berbicara soal pertahanan keamanan itu sangat sakral dan tidak bisa dibicarakan di sembarang tempat. Sekalipun ia terus-terusan diserang dari berbagai arah, baik paslon 01 maupun paslon 03. Dan itulah tindakan yang dilakukan oleh Prabowo yang tentu menyita perhatian publik. Oleh karena itu, mari kita saksikan ya beberapa tanggapan dari para netizen, para pengamat yang tentunya, dan juga ada referensi video sebelumnya di mana Prabowo Subianto ketika rapat dengan Komisi 1 DPR RI, ia tetap menyampaikan bahwa berbicara tentang pertahanan keamanan itu bukan sembarang tempat. Ada hal yang perlu dibuka, ada hal yang tidak perlu dibuka secara umum. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya.
Namun sebelum itu, kepada para sahabatku sekalian yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan menekan tanda loncengnya. Agar dengan demikian, setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikuti dan bisa menikmati video-videonya. Mari kita saksikan. Debat calon presiden yang baru saja digelar sangat menarik. Saya menonton sambil was-was ya. Terlihat sangat jelas 01 Anies Baswedan dari awal hingga akhir terus menyerang. Beda dengan Ganjar Pranowo dari 03. Di akhir-akhir dia menyerang. Bahkan kedua-duanya sepertinya sudah sepakat memberikan nilai 5 pada Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo. Ya, itu fakta. Namun saya sangat salut dengan Prabowo Subianto. Mengapa? Tidak terpancing sedikit pun untuk membuka data, untuk memberikan sanggahan terkait dengan data yang keliru. Tidak mau. Kenapa? Karena ini rahasia pertahanan negara. Sekali saja terpancing, data-data rahasia akan keluar. Salut untuk Pak Prabowo. Seperti contoh, apabila seseorang bertanya kepada Anda bahwa Anda hanya memiliki 11 senjata, lantas Anda menjawab, karena membantah, Anda menjawab, enggak kok, enggak 11. Kami memiliki 15. Artinya, Anda membuka rahasia Anda sendiri. Sehingga orang lain akan membaca bahwa Anda hanya memiliki 15 senjata. Itu yang dimaksud. Jadi Pak Prabowo bukan tidak bisa menjawab, bukan tidak mau memberikan penjelasan. Bahkan beliau mengajak kedua pihak antara 01 dan 03, mari kita duduk di mana, kita buka-bukaan karena waktunya terbatas. Fair. Namun Ganjar Pranowo, saya minta sekarang. Anak-anak minta belanja sekarang. Tidak masuk akal. Ini masalah negara. Tidak bisa. Ya walaupun di debat, di televisi, tapi kan disiarkan. Akhirnya kan sampai ke media. Ini menjadi sorotan dunia. Emang semua negara suka sama Indonesia? Ada, kita tidak tahu saja. Ya, itu namanya rahasia negara. Salut untuk Prabowo. Baik sahabat sekalian, memang satu kalimat untuk Pak Prabowo dalam debat tersebut yaitu salut untuk Pak Prabowo ya. Sekalipun diserang sedemikian rupa dari berbagai arah, dari paslon 1 maupun paslon 3, tetapi beliau tak gentar. Memang jiwa satria, jiwa TNI-nya masih melekat. Sekalipun diserang dengan begitu macam cara di depan umum, di depan publik, ia rela mengorbankan perasaannya, rela mengorbankan nama besarnya sebagai seorang capres, sebagai seorang menteri pertahanan demi menjaga sebuah rahasia negara. Dan itu tidak semua orang bisa. Ada di atas panggung di saat itu diserang, tetapi tetap bertahan demi mempertahankan keutuhan bangsa dan negara, demi mempertahankan rahasia bangsa ini. Dan itu jiwa satria yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto yang belum tentu dimiliki atau bisa dipertahankan oleh orang lain atau paslon lain. Dan itu sangat luar biasa. Sekalipun yang dikatakan memang tidak bisa berdebat, dikatakan tidak menguasai materi, ini bukan soal menguasai materi atau tidak, tetapi soal bagaimana menjaga keutuhan bangsa, menjaga rahasia bangsa dan negara ini. Karena menurut Pak Prabowo, berbicara soal pertahanan keamanan sebuah bangsa, itu adalah hal yang sakral. Jika berbicara soal hal yang sakral, tidak sembarang tempat untuk dibicarakan. Dan itu langkah yang sudah diambil oleh Prabowo sangat tepat. Ia tetap menjunjung tinggi rahasia negara dan tidak membukanya di mana saja, sekalipun harga dirinya diinjak-injak di depan umum dengan cara debat seperti yang kita saksikan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari Bambang Sujatmiko, juru debat dari paslon 02 setelah debat tadi malam. Apa kira-kira respon atau reaksi dari Bambang Sujatmiko? Mari kita dengarkan responnya.
Kalau kritik-kritik ke Pak Ganjar itu adalah kritik-kritik yang memang beberapa di antara menyangkut soal teknis yang secara strategis tidak mungkin dibuka, karena kalau kita bicara soal kekuatan, daya tempur segala macam itu adalah rahasia negara, ya. Tapi tentu saja Pak Prabowo tetap menjaga dalam proporsi yang dimungkinkan untuk tidak membocorkan rahasia negara dan tekad beliau untuk membangun pertahanan kita, politik dalam negeri kita sebagai awal titik tolak agar kita dihargai dalam politik luar negeri, terutama hubungan selatan dan selatan. Beliau menekankan bahwa Indonesia untuk bisa dihargai dalam hubungan negara selatan adalah dia harus menjadi contoh membangun ekonominya, membangun politiknya, stabilitas demokrasinya, maka diplomasi kita akan dihargai. Itu sebagai sebuah soft power bangsa Indonesia. Dan tentu saja penjelasan alutsista adalah penjelasan meningkatkan kapasitas hard power dalam sistem kita. Begitu ya. Yang perlu jadi catatan dari debat tadi apa yang perlu jadi catatan yang harus ditingkatkan di debat selanjutnya apa dari Pak Prabowo? Untuk yang debat selanjutnya adalah Pak Prabowo seperti sekarang, beliau apa adanya, beliau terbuka, straightforward, beliau tidak mencoba memanas-manaskan kata dalam waktu terbatas, beliau tidak banyak bicara soal retorika. Beliau sempat mengkritik Pak Anies karena memang Pak Anies beberapa kali sepanjang tenis, Pak Anies menjawabnya dengan hal-hal normatif. Padahal itu soal-soal tenis yang seharusnya bisa dijawab dengan soal tenis pula. Ya. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari Bambang Sujatmiko pasca debat tadi malamnya. Beliau menyampaikan bahwa ya Pak Prabowo tetap dengan dirinya sendiri, tidak beretorika, tetapi beliau menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar perlu dia sampaikan. Dan beliau juga menyinggung bahwa ya seperti Pak Anies, pertanyaan terkait hal-hal teknis tetapi jawabannya normatif. Dan juga Pak Ganjar yang terus-terusan menyerang dan meminta untuk dibuka atau dibocorkan data-data tersebut. Tetapi kita sungguh berbangga bahwa Pak Prabowo tetap bertahan sekalipun diserang begitu macam, tetapi hal-hal teknis tidak mungkin dibocorkan walau dalam keadaan debat ya. Jadi sekalipun debat, tetapi hal mana yang perlu disampaikan, hal mana yang tidak perlu disampaikan, Pak Jokowi tetap mengelola emosi dengan baik sehingga dia tidak takabur dan tidak hilang akal hanya karena serang lalu dia bocorkan data-data tersebut. Dan itu yang patut kita banggakan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa respon dari para pengamat militer terkait dengan data-data atau hal-hal rahasia yang memang dijaga oleh Prabowo pada debat semalam. Mari kita dengarkan dan saksikan videonya. Data pertahanan ini sebenarnya bisa tidak sih dibuka ke publik? Dan kalau ada masing-masing capres merasa bahwa datanya yang paling akurat, ini seperti apa komentarnya? Begini ya Mbak ya, kalau kita lihat ya, nah kalau kita mendapat tugas di suatu negara dan kita mencoba mencari data-data informasi untuk kepentingan kita, ya, ternyata memang paling sulit memperoleh data itu adalah mengenai data pertahanan, ya, paling sulit. Nah, paling yang bisa diperoleh, ya, dengan secara terbuka, dengan cara-cara interaksi yang intensif, itu adalah mengenai budgetnya, budget apa itu yang, nah di situ kita bisa memperolehnya. Baik sahabat sekalian, jadi itulah komentar dari seorang pakar hukum atau pakar hubungan internasional ya, minta maaf, seorang pakar hubungan internasional terkait dengan pertanyaan reporter menyangkut data keamanan ya. Menurutnya jika kita pergi ke sebuah negara, data yang paling sulit untuk diperoleh adalah data soal pertahanan. Kalau berkaitan dengan dana ataupun anggaran atau budget mungkin iya, tetapi kalau soal persenjataan dan lain sebagainya itu tidak mungkin kita dapatkan. Oleh karena itu berarti apa yang dipertahankan oleh Prabowo Subianto itu ada benarnya. Sehingga hal ini juga perlu dimengerti dan perlu bisa dipahami oleh paslon lain, bahwa ada hal yang perlu diperdebatkan, perlu dibedah, perlu dibahas, tetapi ada hal tertentu yang perlu dijaga kerahasiaannya. Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya. Tak kasih paham, Jess. Tak kasih paham. Hati-hati ya dengan calon-calon pemimpin yang model begini ya, Jess. Ya, saya sudah ngomong di awal. Ada banyak rahasia negara yang tidak boleh diungkap di publik, terutama yang berhubungan dengan pertahanan, yang terutama dengan pertahanan negara. Karena apa? Karena ini bicara tentang marwah bangsa, marwah negara. Kamu bayangin, Jess, kalau pemimpin-pemimpin kita ini model kayak anak kecil begini,
terus kemudian masalah pertahanan negara diungkap, diumbar. Kamu punya apa, kamu memiliki apa, kamu bisa apa. Waduh, pertahanan negara Indonesia sudah bisa diukur sama bangsa lain, sama negara lain. Waduh Jess, ini pemimpin-pemimpin ini bakal jadi panglima tertinggi di negara kita ini Jess. Saya kok merinding dengernya ini, calon-calon pemimpin model kayak begini ini. Hanya karena syahwat politik memojokkan calon presiden nomor 2. Kamu memilih siapa jadi jagoanmu itu terserah kamu Jess. Tapi saya sebagai warga negara yang tahu tentang secret message, yang sebagai warga negara yang tahu tentang rahasia negara, saya justru malah melihat calon nomor 1 dan calon nomor 3 ini sedang bunuh diri. Apalagi rakyat kita sekarang sudah pinter. Kamu bayangin itu kalau Prabowo membuka semua kehebatan alutsista negara kita, waduh, bisa diukur sama negara lain Jess. Itu kayak apa itu kita jadi rakyat ini yang harus dijaga sama tentara nih. Ngeri sekali Jess. Itulah sebabnya di dunia ini yang namanya anggaran untuk militer tidak bisa diungkap di publik. Itulah sebabnya anggaran untuk pertahanan di dunia ini siapapun negaranya tidak pernah diungkap di publik. Kenapa? Karena itu membahayakan masyarakat, membahayakan rakyatnya. Kamu bayangin kalau kepemilikan tentang pertahanan negara ini diungkap di publik dan diukur dan dibaca oleh negara-negara lain yang punya kekuatan untuk invasi. Mau jadi apa sampean ini Jess? Punya pemimpin yang model-model kayak begini Jess. Ngeri sekali ini. Ngeri sekali Jess. Kamu sekarang punya rahasia dalam kehidupan kamu, kamu punya rahasia bisnismu, terus kamu ungkap keluar. Waduh, kamu bunuh diri Jess, kamu bunuh diri Jess. Saya punya racikan, racikan ini membantu banyak orang. Racikan ini membantu orang yang punya penyakit banyak. Ya, saya tidak akan omongin semua ingredientnya, saya hanya omongin ingredient yang umum. Biji alpukat, sereh, ketumbar, itu umum saya omongin, tapi racikan-racikan yang di dalamnya yang menjadi secret message-nya saya tidak ungkap. Itu rahasia saya, itu rahasia saya dan tim saya. Demikian juga dengan ranah pertahanan negara. Hati-hati loh, ini berbahaya juga. Saya mendengar paslon nomor 3 ini juga ngawur. Pertahanan negara disama dengan ketahanan pangan. Ini aduh, ngeri sekali kamu kalau milih pemimpin-pemimpin yang model-model kayak begini. Mau jadi apa negara kita ini dengan 270 juta masyarakatnya? Ketahanan pangan dengan pertahanan negara itu beda, sangat berbeda. Aduh, nangis aku, gatal semua aku Jess. Mau jadi apa ini? Kualitasnya ini loh gimana? Aduh, ini siapa yang mencalonkan ini, saya nggak ngerti ini. Ngeri sekali Jess, ngeri sekali Jess. Kamu hati-hati nih, saya peringatkan ini sebelumnya nih. Saya nggak urusan dengan politik, tapi ini menjadi ranah saya sebagai warga negara untuk saya buka suara, berbicara. Ya, sekarang ini eranya keterbukaan untuk kita ngerti segala sesuatunya nih. Aduh, bayangin the secret apa ini? Rahasia pertahanan negara kita disuruh mengungkap di luar, yang kemudian yang nonton bukan bangsa kita doang, yang nonton dunia. Ini pemimpin model apa ini Jess? Ngeri sekali Jess. Gua yang kagak pernah ngerti politik aja tahu itu nggak boleh diungkap Jess. Ini udah kayak anak kecil ya sekarang, pokoknya sekarang, ungkap sekarang. Kalau mau buka-bukaan sekarang, bla-blaan sekarang. Goblok, bego. Nah, aduh, lah habis pikir Jess. Ini kamu mau ini kayak begini? Hah? Waduh, saya salut dengan Pak Prabowo saya. Wah, luar biasa ini. Pak Prabowo tidak terpancing dengan emosi. Pak Prabowo tidak terpancing dengan untuk mengungkapkan data. Dia benar-benar memegang marwahnya. Makanya saya senang itu. Saya mengungkap di video saya satunya itu, yang baru saya upload tadi.
ada training yang diberikan kepada tentara namanya Caraka Malam. Yang bahasanya udah diadopsi sama saya ya. Aslinya bukan cuma segampang bacot saya ini. Aslinya lebih gila lagi. Apalagi training doser itu yang dari atas dia ditembakin itu. Mati itu. Kamu bayangin TNI kita dilatih seperti itu untuk mempertahankan rahasia negara, mempertahankan negara ini dengan, waduh, taruhannya nyawa pribadi itu, Jess. Kamu nggak ngerti apa-apa, kamu cuman punya syahwat politik aja kamu. Aduh, nggak bisa ngomong saya. Aduh, piye. Nggak bisa ngomong, Jess, saya, Jess. Saya dari kemarin nggak mikir mau dukung siapa, nggak dukung siapa. Sekarang jadi belum sampai 14 Februari loh, kamu udah dibukakan sebuah kebenaran yang kamu harus cerdas. Apa yang harus kamu lakukan dengan jarimu, dengan tangan kananmu atau dengan tangan kirimu untuk bangsa yang kita cintai, tanah air tercinta Indonesia ini. Kamu yang putusin deh. Aku hanya bisa bacot seperti ini, ya. Baik sahabat sekalian, itulah tanggapan dari seorang netizen yang mungkin sedikit paham tentang ya keamanan, pertahanan, dan juga kerahasiaan negara ini. Jadi seperti yang digambarkan tadi, ada hal yang perlu dibuka, ada hal yang tidak perlu dibuka sebenarnya. Dan saya rasa juga Pak Anies, Pak Ganjar bukan orang bodoh juga, mereka juga sangat paham itu. Tetapi mungkin ini juga sebuah serangan untuk bisa membongkar pertahanan dari Prabowo. Jika Prabowo meladen dan membongkarnya, maka dengan sendirinya Pak Prabowo dianggap sebagai orang yang tidak pantas menjadi presiden, sebagai panglima tertinggi negara ini, kalau sampai membuka atau membocorkan rahasia negara, rahasia keamanan atau pertahanan keamanan negara ini. Dan itu adalah sebuah trik yang dilakukan untuk bisa bagaimana mendobrak pertahanan Prabowo untuk bisa mengungkap itu semua. Namun puji Tuhan, Pak Prabowo tidak segampang itu. Tidak sia-sia beliau menjadi seorang mantan Danjen Kopassus, mempertahankan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, sekalipun harga diri injak-injak, itu soal kedua. Jangankan harga diri, nyawa pun ia pertahankan, nyawa pun ia korbankan demi mempertahankan negara ini. Apalagi hanya menjaga bagaimana menjaga kerahasiaan negara ini dengan ganti atau tumbalnya adalah harga dirinya, nama besarnya, itu soal kedua. Tapi bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini, menjaga kerahasiaan negara ini. Baik, selanjutnya mari kita saksikan, ada sebuah video juga sudah video lawas sebenarnya. Itu ketika Pak Prabowo diundang untuk rapat bersama dengan Komisi 1 DPR RI, dan pada saat itu untuk membahas terkait dengan pertahanan keamanan. Dan pada saat itu pula Pak Prabowo menyampaikan apa? Bahwa ada hal yang perlu dibahas secara terbuka, ada hal yang perlu dibahas secara tertutup, karena ini menyangkut kerahasiaan negara. Jadi bukan baru pertama kali di debat itu baru Pak Prabowo mempertahankan itu, tetapi sebelumnya dalam rapat dengan DPR pun tidak semua hal itu dibahas, karena itu memang ada aturan mainnya. Mari kita saksikan videonya. Pak Menhan tahan sebentar, Pak Tamliha silakan. Sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan Kapoksi untuk hal anggaran nantinya dalam sistem yang tertutup. Terima kasih. Ya, saya kira demikian. Jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Menhan. Sebentar pimpinan. Ini tapi ininya terbuka, bagaimana tertutup? Ini terbuka ini pimpin. Ya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar, selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya, termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas di tertutup, yaitu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka, Saudara Menhan. Terbuka semua udah kepada Komisi 1. Ya? Tapi terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Ya, bagaimana kita menjaminnya ini sudah ada di meja, dan saya tidak tahu apakah ini di sekretariat juga ada. Saya kira lebih baik, karena ini juga kebijakan umum, dan ini ada di APBN kita, disampaikan saja bahwa nanti Saudara Menhan ingin mencapai angka yang katakanlah sesuai visinya Menhan, ya baru kita masuk di tertutup. Ini kan sudah terbuka Pak, di APBN kita ada ini, 131 ini bukan angka rahasia Pak, agar match saja dengan tadi yang disampaikan di program awal tadi. Ya, saya tidak ada masalah kalau memang mau disampaikan, kita tidak ada masalah. Tolong dijelaskan di sini, apa urgensinya
kemudian disembunyikan anggarannya. Ada apa sih? Apa plusnya bagi ini kan kita anggota? Ya. Nggak ada kedaulatan pimpinan proksi. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan? Ini dipaparkan di forum atau ditutup dari awal nih rapat. Apa urgensinya? Dalam tata tertib. Ya tolong dijelaskan ke kita. Pimpinan bisa membuka rapat, lalu di mana dirasa ada rahasia negara, maka pimpinan diperbolehkan untuk. Di mana rahasia negara? Ini APBN kok. Ini APBN. 131 triliun ini APBN. Undang-undang satunya iya, tapi sudah terus ada angka-angka lainnya selain 131. Ya silakan kalau angka-angka lain kan kita ada mekanisme off the record ada dan sebagainya. Jangan kita kemudian seolah-olah 54 orang kemudian direduksi dengan 6-10 orang. Nggak bisa. Sampaikan saya terbuka dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Menhannya? Terima kasih. Monggo Pak Menhan melihat di mana yang dirasa mungkin bersifat tertutup dan terbuka, dan untuk Bapak kita berikan tambahan waktu untuk menjelaskan. Silakan. Baik, jadi memang masalah APBN itu sudah umum dan saya kira pihak manapun bisa mempelajari. Namun sebagai penyelenggara di bidang pertahanan keamanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, cautious, dan sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya. Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah bahwa kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara, yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai. Jadi sedapatnya saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini adalah tertutup sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Maksudnya kan kita sudah tahu anggarannya 131 sekian. Komponennya kita sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia tapi bersedia kepada saudara-saudara apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf, saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka. Karena ini adalah rahasia negara. Baik sahabat sekalian, ternyata desakan yang sama tidak hanya dialami Prabowo pada saat debat, tetapi pada saat rapat dengan Komisi 1 pun hal yang sama ia alami. Bahkan didesak oleh 2 orang anggota DPR dari Partai PD Perjuangan, yakni Effendi Simbolon dan juga Adian Napitupulu. Dan bahkan pada saat terakhir ia tetap menegaskan, kalau saya didesak dengan cara seperti ini, apapun itu masalahnya, saya akan pertanggungjawabkan kepada Presiden bahwa saya tetap akan menjaga dan tidak akan membongkar hal-hal mana yang tidak perlu diungkap untuk umum. Tetapi tetap terbuka untuk saudara sekalian, kalau memang mau menginginkan data itu silakan. Tetapi untuk yang bersifat umum, saya tidak akan sampaikan. Dan hal itu tetap dipegang teguh Pak Prabowo sejak dengan rapat Komisi 1 maupun pada saat debat tadi malam. Dan itu seorang kesatria seperti itu. Berani, walaupun dianggap macam-macam ya, ketika ia tidak menyampaikan itu, tetapi ia tetap pada pendiriannya. Demi menjaga pertahanan keamanan, keutuhan dan juga rahasia negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan ya, ada penyampaian Anies Baswedan pada saat debat tersebut. Namun ada beberapa hal yang ketika ia sampaikan tidak berdasarkan fakta dan data ya. Jadi ternyata apa yang disampaikan Anies tidak semuanya 100% benar. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Anies sampaikan ternyata salah ya. Ketika ditinjau kembali, ternyata apa yang disampaikan oleh Anies itu tidak seperti hal yang ia sampaikan. Dan berdasarkan faktanya, tidak demikian. Mari kita saksikan videonya. Cek fakta pernyataan Cawapres Anies Baswedan. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Itulah pernyataan calon Presiden Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga, Minggu malam, 7 Januari 2024. Faktanya, pada awal November 2023, akun @telkmore_in menyebut, ada peretas yang mengklaim telah menjual akses ke Kementerian Pertahanan RI.
Melansir Kompas.com, hacker diduga berhasil membobol situs resmi Kemhan Go.id yang memuat 1,64 terabit dari 2 terabit data. Sejumlah laman tidak bisa diakses, termasuk layanan pengadaan secara elektronik atau LPSC. Kepala Biro Humas Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumanta mengatakan, data-data yang diretas merupakan data seperti pendaftaran komponen cadangan dan siaran pers. Edwin menyebutkan, dokumen atau data sensitif tidak disimpan di situs Kemhan Go.id. Kemenhan ingin menegaskan bahwa meskipun situs Kemenhan memuat sejumlah data, tidak ada data sensitif yang berpotensi terdampak, kata Edwin, dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 November 2023. Dari hasil cek fakta tersebut, pernyataan Cawapres Anies kurang tepat, karena yang dibobol hacker bukan Kementerian Pertahanan, melainkan situs Kemhan Go.id. Baik sahabat sekalian, ternyata yang disampaikan Anies itu keliru ya. Yang dibobol itu bukan soal data pertahanan keamanan, tetapi itu situs dari Kemenhan Go ya. Jadi situ tidak ada data-data yang sifatnya sensitif. Dan itu sudah disampaikan oleh bagian dari Kementerian Pertahanan tadi. Kita sudah dengarkan bersama. Berarti tidak 100% apa yang disampaikan oleh Anies itu benar. Dan sudah bukan menjadi hal baru bagi Pak Anies yang sering menyampaikan sesuatu ya dengan data yang tidak valid seperti ini, dan itu sudah sering terjadi. Baik sahabatku sekalian, setelah kita menyaksikan video tadi, mari kita dengarkan reaksi, respon, atau tanggapan dari para netizen terkait debat Capres tadi malam, di mana ada hal yang tidak perlu diumbar, tidak perlu dibahas, yaitu terkait dengan rahasia keamanan negara ini yang tidak diungkap oleh Prabowo Subianto. Dan inilah reaksi atau respon dari para netizen. Berikut ini, kita saksikan videonya. Ini debat calon presiden, bos. Bukan main-main. Apalagi tentang pertahanan negara. Sangat sakral ini. Kamu harus negarawan. Jadi debat kamu tuh jangan debatnya para pendusta itu. Kamu tuh para pendusta itu. Terus yang satu lagi itu kamu mafia itu, mafia. Lihat Pak Prabowo itu dengan tenang dan negarawannya itu seperti itu. Oh, untung tidak terjebak membongkar rahasia negara. Ini negara bro, sakral urusannya. Mikir, plonga, saenakmu dewe cengenges. Terus terang waktu tadi debat aku juga mikir kayak gini. Ibarat kata negara itu adalah rumah dan sistem pertahanan adalah gimana cara kita menjaga rumah kita agar tetap aman. Gimana sih cara rumah kita agar tetap aman? Misal pagarnya digembok. Terus kita kunci rumahnya. Terus mungkin kuncinya kita simpen dan cuman kita yang tahu letak kuncinya di mana. Mungkin gak sih ketika kamu menyimpan kunci kos aja, kunci kamar kos, kamu taruh di bawah sepatu warna coklat misalnya. Terus ada teman kamu yang berusaha mengulik, kok kos-kosan kamu selalu dikunci sih, kuncinya ditaruh mana? Mungkin nggak kamu akan memberitahu kunci kosnya itu ditaruh mana? Itu sih aku cuman berpikir secara analogi bodohku aja ya. Intinya menurutku Pak Prabowo harus gentle sih, harus berani ketemu sama Pak Ganjar sama Pak Anies untuk membahas tadi yang sempat tidak terjawab. Yang digelar oleh KPU ini. Tidak perlu, debatnya itu hari ini. Kenapa mesti besok? Nah iki seru iki Pak Ganjar ngapunten sakderenge. Niku menjelaskan data di Kementerian Pertahanan. Iku nggak semudah menjelaskan kenapa Kutub Utara berada di utara dan Kutub Selatan berada di selatan. Karena menjelaskan data di Kementerian Pertahanan itu membutuhkan waktu lebih dari 2 menit. Sedangkan KPU memberi batasan waktu Pak Prabowo menjawab hanya 2 menit. Dan itu nggak cukup untuk menjelaskan. Kalau ditanya soal siap nggak siap, soal debat, ya pasti siap. Calon presiden debat nggak siap ya opo. Kok meneh-meneh jadi presiden nggak siap. Wow, serang lontong, murat marit. Wah, kacau ini. Bah, ngantuk. Surat terbuka dari saya, warga Jawa Barat, mewakili rekan-rekan saya. Saya sangat betul-betul salut dengan Bapak Prabowo Subianto.
Dia dari awal dijelekan, dihina, difitnah, tapi tetap bermurah hati. Itulah Pak, mengapa saya betul-betul mendukung Bapak dan rekan-rekan saya. Dan malam tadi di debat Capres, Bapak betul-betul menjaga negara kita. Ada orang mempertanyakan soal pertahanan, dan Bapak berusaha menutupi itu. Kalau pertahanan itu memang betul menurut saya, jangan sampai dibuka, berbahaya kalau negara orang lain tahu. Debat semalam itu sepertinya Pak Prabowo lagi berada di ruang rapat bersama anggota DPR, dicercar berbagai macam pertanyaan, dicecar berbagai macam data-data nih harus dijawab secara langsung di sini terbuka, ya kan? Diberi nilai-nilai, tapi mereka lupa kalau Pak Prabowo selain kontestasi calon presiden, beliau masih menjabat sebagai Menhan. Jadi keren tuh Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan masalah data-data, yang ditekan supaya menjawab masalah data-data, terus mengalihkan ke masalah pembelian pesawat. Keren tuh Pak Prabowo, mantap. Anda tidak pantas berbicara seperti itu. Enggak. Ini serius deh. Ini debat Capres yang ketiga ya dari KPU. Gue bingung sih di sini. Pembahasan ini bukannya sensitif ya gitu, dan di sini kedua paslon menyerang salah satu paslon yang menurut gue ini berbahaya bro gitu. Pembahasannya tentang geopolitik, tentang hubungan internasional, oke lah dibedah gitu, tentang pertahanan, dan semuanya mau dibuka datanya belak-belakan. Gue kalau jadi Pak Prabowo tinggal gue ngomong, lo kalau mau gue buka nih, tapi lo berani nggak bertanggung jawab atas keselamatan seseorang? Satu bangsa deh, bukan seseorang, satu bangsa nih masalahnya. Ini dunia lagi kacau bro. Terus lo mau buka-bukaan tingkat keamanan dan kekurangan kelebihan dan segala macam strategi yang mau dilakuin hanya demi politik semata. Gue nggak ngerti asli. Di sini gue bener-bener bingung gitu. Ini di mana ya gitu. Maksud gue dari pertanyaan-pertanyaan juga kayak ngebahas Natuna gitu. Kalau kita bahas di sini dan diimplementasikannya, inget loh, ini live streaming bro. Lo ngomongin cyber segala macem bla bla bla. Ini satu dunia. Ini platform aja, platform luar. Lo kalau mau buka-bukaan itu ya nggak begini caranya bro. Lu bisa ngebahas gagasan, lu bisa ngomongin di segi ekonomi segala macam bla bla di lini lain, oke lah. Tapi kalau soal pertahanan, aduh sorry tuh sih deh gitu. Apakah emang ada kompromi di sini? Jadi gue nggak ngerti menurut kalian perdebatan ini sependapat sama gue atau kalian punya pendapat sendiri, karena menurut gue perdebatan ini sangat berbahaya dan gue nggak mengerti konteksnya, dan gue ngeliat cuma hanya entertain, saling tackle satu sama lain, dan ya nothing. Saya tidak sedang membela Pak Prabowo atau menjadi tim sukses paslon nomor 2, tidak. Tapi ini saya sedikit menanggapi saja berkaitan dengan tema perdebatan tadi malam tentang pertahanan dan keamanan. Ya salah satunya itu mengenai data-data penting negara ini yang tidak boleh bocor ke negara lain. Mungkin kalau kita lihat tadi malam Pak Prabowo sedikit terlihat, mungkin orang boleh bilang kalah gitu, tidak menjawab banyak hal dalam perdebatan tadi malam. Tapi saya pikir beliau itu sengaja gitu untuk merem diri, untuk tidak memaparkan beberapa data-data penting negara yang menjadi rahasia negara gitu. Rapat dengan Komisi 1 waktu itu juga saya masih ingat, beliau juga melakukan hal yang sama, menolak untuk menyampaikan data itu secara terbuka, secara terperinci di depan umum. Apalagi itu akan menjadi konsumsi publik secara massal. Jadi yang dilakukan Pak Prabowo tadi malam bagi saya itu sudah tepat. Beliau tetap bagaimanapun caranya untuk tetap kekeh menjaga rahasia negara. Satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Walah yo Ganjar kuwi iki yo kok puwek kok murai rambutmu putih tapi utekmu kok ireng bosok.
Kuwi lak yo debat di meniti tonjar, nek mau kon jelasno kabeh yo ora rampung-rampung. Lak yo Pak Prabowo wis ngomong tonjar, dijak duduk bareng arep diterangke buka-bukaan masalah data. Lagian kuwi temane tentang pertahanan. Kuwi nek dibuka ning kono, wong luar negeri ngono kae padha ndelok, padha nyawang, padha karo kuwi mbocorke informasi ketahanan negara njar. Bong ora jane kowe iki ngono kok nyapres wong kok ya aneh-aneh modelan bentukmu iki. Mending kowe iki ngurusi kae lho ketahanan nalpot mbrong, aja kok ngurusi sok buka-buka data. Sampean kuwi tak kon buka data 10 tahun mimpin Jawa Tengah iki lapo ae dualan-dualan jeglongan 1000. Engko mau jawabi mediamu apa? Takok ning Google. Walah ngawakumu kuwi lho. Wong kok yo mok pek menangmu dhewe, engko giliran diserang, jari intimidasi. Nek kon nyerang wong gaspol nomor 1 modelan-modelan bentukmu iki, apa meneh kae pendukung-pendukunge sok dramatis, wis persis karo junjungane Ganjar Pranowo kuwi. Wis angel kabeh wong-wong sing modelane ngono kuwi tentang rahasia negara dong ora kowe iki. Wis. Debat semalam. Dos. Ya. Paslon 1 dan sama paslon 3 nyerang. Enggak pantang menyerah, Bro. Ya. Yang satunya mendesak untuk pengen datanya dibuka di muka umum, ya nggak bisa. Sebabnya apa? Data itu kan rahasia negara, suruh membongkar di muka umum. Ya nanti kalau negara lain tahu, bocor. Ya, apalagi yang paslon 2 tuh langsung menyiapkan data-data kan, pengen data-data harus sekarang. Ya Pak Prabowo kan nggak bawa data, Bro. Nggak bawa data-data, gimana mau buka? Pak Prabowo sudah menjelaskan, kalau mau buka, hayo, silahkan. Kita buka-bukaan. Kan udah jelas itu. Kalau di podium, Pak Prabowo jelas nggak bawa data. Gimana mau dibuka? Mikir. Dan asal nyeprot aja. Ya. Yang paslon 2 jelas sudah mempersiapkan diri itu pakai data kan jelas. Gitu loh, sudah startnya tuh udah tahu, kelihatan. Kalau Pak Prabowo kan nggak bawa data, ya ini yang dipakai sama ini yang dipakai. Ya paslon 2 jelas membawa data, itu jelas pengen menjatuhkan Pak Prabowo, itu jelas dianya itu. Tapi kan Pak Prabowo kan ini yang dipakai. Kalau mau buka-bukaan data ya hayo, silahkan. Kan kalau rahasia dibuka di muka umum, loh. Ya diserbu sama negara lain, bocor. Namanya negara itu punya rahasia, Bro. Ya, nggak beda tentara-tentara kita itu mempunyai rahasia. Alutsista yang kira-kira mustahil itu dibawa kemana itu tahu, disimpan, dirahasiakan. Kalau tahu negara lain nyerbu ke kita, kok harus dibuka di muka umum? Ya nggak bisa. Ya, rumah tangga aja punya rahasia, biar nggak orang lain tahu. Apalagi ini negara yang harus melindungi masyarakat, melindungi negaranya. Itu ya, apalagi yang angin nggak ada KTP itu asal. Itu jelas itu, yang angin nggak punya KTP paslon 1 itu nggak harus dituruti itu. Ya, karena apa? Dia misi dan visinya itu dia pengen menjatuhkan orang lain, nggak seolah-olah tuh pengen memajukan Indonesia itu. Ya gitulah orang-orang kayak gitu. Masyarakat sudah bisa menilai. Ya, masyarakat sudah bisa menilai sekarang. Ya, kalau bongkar-bongkaran di muka umum, kayak anak kecil aja, ya, kayak anak kecil buka-bukaan.
Negara bro harus kita jaga, rahasianya harus kita jaga. Itu dong. Tetap nomor 2 bro, ya. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya. Izin skip dulu segmennya Pak Ganjar yang terhormat. Oh, dari dulu coba lihat mukanya itu dengan kesombongannya itu. Dengan kesombongannya dia mengatakan seperti itu. Kalau tidak debat. Pak, mikir. Ya otak. Tutup gaya dengkul. Ngerti nggak? Mosok buka-bukaan rahasia pertahanan sesuatu negara arep dibuka ning publik. Ya apa gak disoroti media asing tuh. Jan calon pemimpin itu yang rasional, Pak. Aku delok malah sosial malah goblok gitu. Kalian nonton debat presiden ketiga kemarin gak sih? Menurut aku sih nggak fair ya. Dan di sini aku komen sebagai perwakilan dari milenial or Gen Z. Menurut aku untuk paslon nomor 1 dan 3 itu nggak fair untuk nanya detail tentang keamanan nasional. Mereka tuh jelas-jelas membahayakan satu negara Indonesia dong. Kayak dia minta detail-detailnya. Dimana kalian tahu kan? Aku yakin semuanya di sini juga pasti udah nonton debatnya, dan debatnya itu bisa diakses oleh seluruh orang, seluruh negara yang dimana mau banget minta di detailin gitu loh. Karena kalau kalian lihat di film-film, banyak banget deh film-film, kalau kita udah dikasih tahu misalkan kita beli pesawat tipe A, mungkin di tipe A itu bisa disabotase, bisa dicurangin dan sebagainya, menurut aku ya. Terus kayak kalau misalkan kita beli senjata C, nah senjata ini berarti kan negara-negara yang lain itu udah bakal tahu kalau misalkan negara Indonesia itu punya senjata apa aja dan bakal bisa diserang pakai apa aja. Menurut kamu bahaya nggak sih?